Pak Munir, Ya, di dalam istilah korban menurut Islam itu gimana sih kok? Korban misalnya korban dalam oh Islam, gitu. hari raya korban itu. Korban itu yang paling ringan itu gini Bang, mulai dari Nabi Adam itu sampai sekarang itu kurban itu selalu pasti domba. Pasti yang dikorbankan itu domba atau binatang yang berkaki empat. Misalkan korban berkaki dua nggak boleh. Misalkan ayam misalkan. Tapi nggak ada dari dulu itu sampai sekarang itu mengorbankan seorang manusia itu nggak ada gitu kan. Atau ayam lah gitu. Ya, tapi di Tambokong saya di Jawa Tengah itu Pak Munir, kalau misalnya ya dia ada namanya selamatan Pak Munir, kan itu kan juga dia untuk menyingkirkan misalnya bala atau apa hal-hal yang sial itu kan, itu juga ada korban, namanya dia menyembelih ayam itu kadang nanti selamatan kan, selamatan nanti dibuat ingkung itu Pak, dibuat ingkung, dipanggang, lalu nanti kita amin 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 amin, kita dapat bagian supaya dia dilepaskan dari bala atau dari kutuk gitu loh, dari hal-hal yang sial gitu loh Pak Munir, di dalam budaya Oh, Jawa itu juga gitu. di Islam Bang, nggak boleh mengorbankan ayam misalkan Hmm. untuk menolak apa ya, untuk menolak setan Bala, gitu. menolak bala lah. Tahu bala nggak? Menolak bala itu di Islam itu cukup ini bersedekah, sholat, ya bersedekah ya. Contohnya ya tadi motong ayam terus dibagi-bagikan itu kan. Nah intinya lebih kepada inilah bersedekah gitu. Itu kan cara cara orang Islam untuk menghapus dosa, bersedekah, sholat, berpuasa. Nah itu kan menghapus dosa. Kalau dalam kekristenan tuh nggak ada istilah selamat. Kita udah selamat ya. Sudah selamat, selamat dari tebus Tuhan Yesus. Tidak ada lagi namanya selamatan selama ya, kita kalau misalnya kita ingin berbagi ya berbagi gitu aja Pak Munir. Ya kalau kita punya cukup cukup ya cukup 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 untuk dibagi kepada orang lain ya tinggal dibagi aja, kita tidak berharap apa-apa ya, hanya rasa ucapan syukur saja. Jadi di dalam istilah Kristen tidak ada istilah sial dari mana nggak ada. Jadi kita sudah yakin 100% di dalam Kristus, kita sudah selamat, kita sudah, setan pun sudah takut kepada kita, setan pun tidak mampu tidak mampu tidak mampu menyusupi kita gitulah, nggak akan mampu gitu Pak Munir. Semua sudah itu Pak Munir, kalau dalam Kristen itu udah ya, makanya kalau di kampung saya itu dikatakan bahwa orang Kristen itu dibilang pelit karena tidak pernah selamatan gitu kan, kalau orang muslim kan dikit selamatan gitu. Ya itulah yang ini Bang, yang pahalanya itu sangat besar soalnya ya. Selamatan itu terutama kan ini berzikir ya kan, itu kan pahala. Terus membaca sholawat itu kan dinilai pahala. Terus nanti ada bagi-bagi makanan itu kan bernilai pahala gitu kan. Terus pahala gunanya untuk apa Pak? Nanti kan untuk bekal kita masuk surga. Makanya selama kita di dunia inilah mengumpulkan pahala ya. Nanti supaya kita terhindar dari apa ya, dosa yang akan menyebabkan kita nanti masuk neraka kan gitu. Bukankah semua orang muslim nanti masuk neraka Pak Munir? Enggak ada ayatnya mengatakan bahwa orang muslim masuk neraka. Saya lupa bahwa setiap Orang muslim pasti masuk surga, Bang. Walaupun dia ya, itu tapi kan masuk neraka dulu kan. ya kalau misalkan gini kan di akhirat itu ada hari penimbangan amal. Nah, berarti apa yang amal keburukannya lebih berat daripada amal baiknya, nanti transit dulu di neraka. Nah, sampai berapa tahun setelah dosanya habis, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Kalau ada si Anu itu katanya nanti Muhammad tuh ngambilin satu-satu. Apa itu? Nanti orang Islam pertama kan masuk ke dalam neraka kan, semua kan. Nanti kemudian yang mendapat syafaat dari Nabi kan, sang Nabi.
Terus nanti sang nabi itu mengambilin mereka satu-satu masih dimasukkan ke surga begitu loh. Setelah Begitu, dosanya selesai bukan gitu, Bang. yang ngambil itu sang nabi. Jadi Saya ada saya, Bang. saya dari Tristan seperti itu kayak Enggak ada hadis yang satu-satu itu enggak ada. Jadi Pak Munir berbeda dengan Bung Tristan ya. Enggak, memang enggak ada hadisnya walaupun kamu cari. Ya gimana Pak Munir kayak mana ya caranya itu? Apa itu, Bang? Pak Munir yakin nggak amal dari Pak Munir itu jauh lebih berat timbangannya daripada keburukan Pak Munir? Oke, Allah tidak mengasih tahu, Bang, bahwa amal kita ini kita akan masuk surga apa enggak itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita selalu berdoa minta selamat. Bayangkan kalau kita udah tahu kita masuk surga, mungkin kita efeknya nggak akan ibadah sampai sekarang. Wah, saya mencuri aja gitu kan. Nggak akan ibadah kan berarti pahalanya sedikit dong. Makanya pahalanya berarti kan sedikit kalau nggak beribadah, berarti nggak beramal, berarti amal sedikit dong. Pak Munir, ya. Kan di dalam kitab sampai itu ada namanya Nabi Idris. Itu kapan hidupnya Pak Munir ya? Idris itu kurang tahu ya, kurang baca ininya kisahnya. Idris itu di antara Nuh dan Adam kalau dalam ceritanya di dalam urut-urutannya itu. Sebelum Nabi Nuh itu. Iya, iya. Sebelum Nabi Nuh pokoknya. Iya, iya. Nabi yang kedua. Gimana Pak Munir ini? Ya. Ya harus baca-baca dong ya nabi-nabinya siapa. Oh ini kapan hidupnya? Pak Munir di dalam Al-Quran itu ada sejarah nggak Pak Munir? Sejarah kalau Pak Dhani kan selalu bilang Allah tidak perlu sejarah kan begitu kan? Tidak ada sejarah, Al-Quran tidak perlu. Sejarah itu Allah sendiri. Sejarah jadi Allah itu sejarah. Sejarah, Bang. Kita tidak bergantung kepada sejarah yang ditulis oleh manusia zaman sekarang. Ya kalau misalkan Adam itu kan penciptaan Adam itu kan kira-kira di bulan Muharram, Suro bener nggak Pak? Muharram bener nggak? Ya kurang tahu ya. Jadi kalau kita tidak mendengar sendiri dari orang yang dulu sejaman dengan Nabi Adam, itu saya rasa kurang ini ya. Kurang percaya aja gitu. Kalau misalkan orang yang nuliskan itu cuman orang-orang zaman sekarang gitu. Tahu apa mereka gitu. Misalkan nih menuliskan tentang Yesus gini. Dia tahu dari mana? Sementara dia hidup jauh setelah Yesus. Ya tapi kan Pak Munir yang nulis kitab misalnya Matius itu kan muridnya Yesus sendiri gitu loh. Artinya dia saksi mata sendiri Pak Munir, masa gitu mau dibantah gitu loh. Itu pun sudah buku-bukunya, masa Pak Munir lebih percaya sesuatu yang tidak ada sebelum. Misalnya kan Pak Munir pernah jumpa enggak kata Idris, ada literatur data misalnya ada nama Idris sebelum tahun 600 itu ada enggak kira-kira gitu loh Pak Munir, kan itu harus juga diklarifikasi. Kayaknya di hadis pasti ada, tapi kalau di sejarah ya. Buku sejarah misalkan ya di hadis ada itu kan ada dasarnya, dulu pernah ditulis tokoh ini namanya ada gitu loh Pak Munir. Tapi kalau di hadis-hadis tentang sirah nabawi gitu. Hadis kan ya sekarang Pak Munir nanti kan Pak Munir standar ganda lagi ini kan. Pak Munir kan bilang bahwa apa? Kalau tidak saksi mata sendiri, kita ini apa sih kok tahu tentang Iya. Itu kan Bang, buku sejarah dengan kitab tuh bedakan Bang. Jadi kalau cari istilah Nabi itu di Alkitab, bukan di buku-buku sejarah. Apalagi di artikel gitu. Alkitab itu yang nulis jelas, penulis Alkitab itu hidup dalam zamannya Yesus. Itu kan sejarah. Kan tadi nanyanya di sejarah. Kalau Anda menjelaskan menurut perspektif Alkitab nggak apa-apa. Aku ya terima aja. Walaupun tidak meyakinkan. Kalau yang saya yakin. Saya kan juga punya seperti Pak Munir juga. Masa Pak Munir nggak mau? Misal gini aku tanya.
menyangkal. Misal gini aku tanya, Nah. Paulus siapa, Bang? Ayah Paulus ibu. Paulus adalah orang yang hidup dalam zaman Yesus, yang tadinya dia menentang menentang ajaran Yesus itu loh. Nama ibunya siapa? Apa? Nama ibunya siapa? Mau tanya dia Paulus anaknya, bapaknya siapa, mbahnya siapa, gitu kan? Enggak. Mama ibunya aja, bapak ibunya Makanya aja. mama ibunya kan itu tidak sesuatu yang tidak penting gitu loh, Pak Munir. Kok tanya, misalnya saya mau tanya ya, mau tanya lagi. Sekarang ibunya Idris siapa? Sedangkan kalau di Islam itu silsilah itu jelas, Bang. Jelas dari mana, Pak Munir? Itu yang Nabi Muhammad, ibunya Aminah, ayahnya namanya Abdullah. Kitab yang menulis sebuah kitab yang menulis tentang silsilah itu hanya di dalam Alkitab, Taurat dan Injil, Pak Munir. Jelas itu. Di dalam kejadian aja ada 10 silsilah yang begitu runtut, begitu jelas. Di dalam kitab Tawarikh juga ada silsilah. Di dalam Matius ada silsilah. Ada Lukas. Itu jelas, Pak Munir. Baru gini, ini yang harus dicatat sama Pak Munir juga, Pak Munir ya. Alkitab itu kisahnya secara garis besar dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang keselamatan bagi manusia. Dan itu berpusat kepada Kristus. Makanya orang Kristen memahami PL itu dalam terang Kristus. Jadi Kristus menjadi sentral dari seluruh ajaran Alkitab, sehingga seluruh pemberitaan Taurat. Iya, sehingga kekristenan itu berpedoman kepada sejarah keselamatan itu. Jadi Alkitab itu ditulis untuk hal itu, sehingga silsilah Paulus tidak menjadi penekanan yang penting bagi para penulis Alkitab. Termasuk silsilah-silsilah, masih banyak yang lain lagi. Banyak hal yang bisa Pak Munir tanyakan. Dan saya bisa membuat lebih banyak daripada pertanyaan Pak Munir tentang hal itu. Ya, namun yang harus dipahami adalah bahwa yang mau ditekankan di dalam Alkitab itu adalah sejarah keselamatan. Sejak manusia jatuh dalam dosa sampai manusia kembali manunggaling dengan Allah. Manunggaling in Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Itu yang betul lah. Aku orang Medan, aku tak pinter aku bahasa gitu. Oke. Kemarin yang tanya tentang sesi jenar itu ya, itu siapa itu ya? Yang malam-malam. Mungkin itu kejawen itu. Apa kayak yang tadi dulu lah. Jadi gimana Pak Munir? Kira-kira apa tanggapannya? Ya iya, memang nggak ada satupun. Pak Ardana silakan dilanjut Pak ya. Saya hanya menambahkan aja kira-kira apa yang aku tahu. Itu loh Pak Munir ya. Kalau ini misalkan orang tua Lukas, Yohanes, Markus, Matius, Pilatus, ada nggak? Itu tidak penting. Tadi kan sudah di Bung Erben sudah kemukakan. Tokoh sentralnya adalah Yesus. Berarti yang tahu cuma ini aja, Maria aja ya, ibunya Yesus aja ya. Ya tokohnya kan sentralnya Yesus, dan Maria itu bukan tokoh sentral. Maria hanya perantara saja. Ya sekalipun perantara, toh Alkitab mengemukakan juga gitu loh. Karena Yesus itu karena apa? Allah itu turun ke dunia melalui Maria. Dagingnya mengambil dari kemanusiaannya Maria. Ya makanya Maria juga ada dalam silsilah. Sedang Pak Munir nabinya saja ya, nabi Pak Munir aja dalam kitab Pak Munir, kitab Al-Qur'annya nggak ada. Dia ayah siapa? Di Islam itu lengkap Bang, pasti kalau kita cari. Ya, ada nggak misalnya Muhammad bin Abdullah? Muhammad bin Abdullah. Ada. Di mana dalilnya Pak Munir, coba tadi. Di hadis banyak. Pak Munir. Pak Munir nanti kan Pak Munir bilang lengkap. Nanti Pak Munir masuk lagi ya di sesi berikut, bawa ya silsilahnya yang lengkap. Nanti diuji di sini. Siapa itu? Pak Munir coba lah. Misalkan jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak valid kalau belum dicek sendiri ya. Ya, apakah Anda minta literaturnya bagaimana? Tak share sekarang? Enggak usah. Ya boleh literaturnya. Silakan, coba share. Siapa?
Teman-teman tolong bantu dibacakan ya, saya soalnya mata saya kabur sudah tidak bisa membaca. Oh, faktor U, Pak. Ya, saya udah 57 tahun. Aku 60, Pak. Kurang. Jadi mata sudah. Ya, kita sedikit saja, Pak. Pak Munir daerah mana tinggalnya? Aku di Kalimantan. Kalimantan mana, Pak Munir? Kalimantan Tengah. Oh, saya di Kalimantan Timur, Balikpapan. Balikpapan. Dekat berarti tetangga kita ini. Ya. Ya tetangga lah, makanya tetangga coba lah Pak Munir. Saya itu Pak Munir ya, saya itu sampai kadang-kadang saya ketemu, saya itu pernah nangis kakak saya Pak Munir karena saya juga Muslim. Saya kadang-kadang kalau telepon saudara saya itu saya nangis Pak Munir karena ya bagaimana ya menurut saya ya agama keselamatan itu hanya dalam Kristus saja nih Pak Munir. Oke, jadi gini Bang, sekarang ini kan Yesus ada di surga nih. Itu statusnya anak Maria apa udah ini berpisah sama mamanya? Apa bukan anak Maria lagi? Ya secara histori dia anak Maria, secara histori. Sekarang Bang? Ya sekarang secara histori tidak tertulis, kau suruh paksa orang jawab. Kau lempar susu nanti kau. Kalau sekarang semuanya minta dalilnya, semua minta dalilnya. Sekarang nggak usah bermain dalil, bermain logis loh. Ya paling kalah aja tahu gitu kan. Kalau sudah lah, sekarang jangan main dalil itu nggak penting sekarang, main logis itu loh. Logis atau tidak, kekerasan itu logis atau tidak logis. Sekali itu dalil dikit dalil. Karena Alkitab itu Pak Munir ya, ayat Alkitab itu kalau dipermainkan dalil demi dalil itu justru tidak cocok Pak Munir. Pak, Alkitab itu harus dibaca secara keseluruhan. Tidak ayat ini enggak. Alkitab itu harus dipahami secara keseluruhan. Harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak, kalau orang itu tanya dalil ya selalu dalil itu namanya bukan Alkitab. Alkitab itu harus dipahami secara keseluruhan. Begitu, nggak penting tanya bapaknya Idris siapa. Saya misalnya tanya bapak mamanya Idris siapa, saya nggak penting kecuali Pak Munir karena tanyakan itu tadi. Saya nggak akan tanya tentang misalnya nabinya bapaknya siapa, bapaknya Abu Bakar siapalah gitu, nggak akan tanya saya. Di Islam jelas jelas Bang. Anda minta apa aja aturannya jelas. Sekarang gini aja. Apa waktu Yesus yang jelas saya tanya bapaknya itu saja nggak ada kok, tanya jelas. Gini. Nanti tak carikan. Yesus mau terangkat ke langit gitu kan, jadi Tuhan lah istilahnya kan. Itu sempat pamitan nggak? Siapa bilang Yesus jadi Tuhan? Yesus Tuhan, bukan jadi Tuhan. Waktu manusia kan belum Tuhan Bang. Mana bisa? Dia Tuhan 100%, manusia 100%. Mana? Nggak ada orang yang menjadikan Yesus Tuhan, nggak ada. Yesus itu Tuhan. Kok manusia belum Tuhan? Yang dilahirkan dia memakai kemanusiaannya dari tubuh Maria. Cuma kalau dilihat mata dia adalah manusia biasa. Dia punya otoritas. Dia aja bisa otoritas. Angin reda tanpa memanggil nama Allah, tanpa memanggil nama Yahweh, tanpa memanggil nama Elohim. Dia cukup angin reda. Kamu bangkit Lazarus. Bangkit. Itu loh. Enggak gini Bang. Air jadi anggur. Jadi anggur loh Pak Munir. Loh. Dia punya otoritas, sangat punya otoritas. Tetapi di dalam Filipi, karena dia punya otoritas, dia tidak memakai otoritasnya itu untuk melakukan sesuatu yang sewenang-wenang. Dia merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Itu loh Pak Munir. Aduh. Pak Munir, Pak Munir, menurut saya jangan dilupakan dong pelajaran kita selama ini ya. Apa itu? Ketika orang Kristen melihat Yesus, maka orang Kristen itu melihat Yesus itu dari dua sisi.
sisi kemanusiaan dan sisi keilahian. Di situ. Jadi hal ini yang seringkali tidak dimiliki oleh saudara Muslim. Orang Muslim selalu melihat Yesus itu dari sisi kemanusiaannya, bahwa dia lahir dari wanita perawan. Tetapi orang Kristen melihat lebih dari situ. Kenapa? Karena sesungguhnya Maria melahirkan Yesus bukan dari hasil biologisnya, tapi dia adalah firman itu sendiri. Karena itu maka dia disebut adalah Allah itu sendiri. Di situ Pak Munir. Jadi kalau Pak Munir melupakan hal ini, maka Pak Munir tidak bisa nyambung ketika ada orang Kristen menjelaskan tentang siapa Yesus, tentang ketuhanan Yesus, tentang keilahian Yesus, tentang kemanusiaan Yesus. Baru sudah beberapa kali juga kita jelaskan sama Pak Munir bahwa Yesus Tuhan itu dalam makna kurios. Di mana kita sudah ulang-ulang menjelaskan kurios dengan theos itu memiliki makna yang berbeda, walaupun itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dan tidak boleh dipertentangkan. Itu yang harus menjadi catatan untuk Pak Munir supaya diskusi kita semakin maju dan Pak Munir juga semakin mengerti masalah percaya itu urusannya Pak Munir itu ya. Salam. Itu masukan dari saya. Silakan Bro Jason, lanjutkan. Shalom. Salam. Oh ya, shalom. Ini apa bintang berekor ya? Pak Erben sama Pak Munir sama Pak Andar. Ini Huawei Nova 3. Huawei itu apa Pak Dani itu Pak Dani? Oh Dani. Jadi apa yang dikatakan Bang Erben tentang keilahian, dua sisi mata uang. Memang kalau di dalam Islam semua manusia itu memiliki sifat keilahian. Semua manusia tanpa terkecuali. Ya kita juga tahu Pak Munir itu kita. Itu jadi bukan cuma Yesus yang memiliki sifat keilahian. Semua manusia tanpa terkecuali memiliki sifat keilahian. Dan memiliki sifat kemanusiaan. Saya mau tanya sama Pak Dani dan Pak Dani harus membuktikan pernyataan Pak Dani. Iya. Coba tunjukkan dulu sama saya ada manusia yang lahir dari wanita perawan. Suara Erben kecil. Tanpa proses biologis. Bagus. Tanpa proses biologis, lahir dari wanita perawan, tanpa proses biologis dan benihnya itu dari Allah dan itu dikonfirmasi oleh malaikat dengan kehadiran Roh Kudus. Silakan Pak Dani, kalau Pak Dani bisa buktikan, saya percaya perkataan Pak Dani. Tapi kalau Pak Dani tidak bisa berikan data, maka perkataan Pak Dani itu hanya hiburan buat Pak Dani. Terima kasih, silakan. Iya, jadi di dalam ciptaan Tuhan, hanya satu-satunya yang dilahirkan tanpa ayah hanya Nabi Isa, tidak ada yang lain. Kalau Anda bertanya tentang itu, hanya Nabi Isa alaihissalam yang tidak memiliki bapak. Tetapi bukan cara ciptaan ataupun cara melahirkan. Yang kita amati, yang kita rasakan, setiap manusia itu memiliki sifat yang namanya keilahian. Itu jelas. Kalau dalam Kristen sangat jelas bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Itu sudah sangat jelas sekali. Pak Dani ini, Pak Arjana, Pak Dani. Udah nggak usah itu hal itu nggak usah diajarin Pak. Saya coba Pak Dani. Bentar. Coba Pak Dani. Maksudnya Pak Dani itu sifat keilahian manusia itu seperti apa Pak? Nah, kalau Anda tanya itu, makanya perlu belajar nanti. Nanti dulu saya buka, saya simpan dulu Pak Erben. Jadi kalau tadi kan Anda menyatakan Yesus itu memiliki dua nature. Natur manusia, natur ya, dua natur manusia dan natur ilahian. Makanya saya katakan setiap manusia itu juga memiliki dua natur. Setiap manusia, bukan cuma Yesus, seluruh manusia tanpa terkecuali dia pasti memiliki natur. Pak Dani. Apa Pak Dani, natur manusia, dua natur itu apa? Tunggu. Coba jelaskan dulu Pak Dani. Ayo.
Nah, nanti itu belum saya buka, biarkan aja dulu berpikir. Itu nanti saya buka. Cuma saya menyatakan dulu itu, biarkan teman-teman yang merenungkannya. Terima kasih. Merenungkan. Kita udah di dalam agama jauh lebih jelas. Manusia itu bahkan kekal di surga atau kekal di neraka. Itu jelas. Sebentar Pak Arjana. Iya, manusia itu kekal di surga atau kekal di neraka, itu nggak usah diajarin kalau orang ini Pak Sunda. Kalau kita mau belajar tentang manusia, belajarlah, taulah diri tentang Tuhan dulu, mengetahui tentang Tuhan itu siapa. Baru manusia akan tahu siapa dirinya. Karena kita belajar Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Manusia, kata saya begitu sangat jelas, sangat runtut Pak Dhani. Jangan hanya mengklaim diri. Suruh Pak Dhani suruh membukakan aja hal itu, padahal nanti kalau sudah dibuka hal yang sepele. Manusia itu kekal di surga atau kekal di neraka. Jadi manusia begitu Pak Dhani. Halo Pak Dhani. Pak Dhani, betul. Apakah kita itu punya dua natur? Begitu, kalau begitu Pak Dhani boleh dong disebut sebagai anak Allah. Coba Pak Dhani bikin demo sekali kita melihat ngidupin manusia. Ya gak usah lah, nggak terlalu bilang Pak Dhani air jadi es itu bisa nggak? Sekali demo lah Pak Dhani. Kita lihat. Anda jangan sebenarnya Pak Dhani ini berkontradiksi dengan pernyataan Muslim sendiri, karena pernyataan Muslim itu, pernyataan baginda Muhammad itu mengatakan bahwa kita bukan anak-anak Muslim itu bukan anak Allah. Iya, hamba. Bukan anak-anak Allah. Tapi hamba. Iya. Kalau mengatakan itu berarti Pak Dhani udah murtad loh, mengatakan bahwa Pak Dhani itu adalah anak-anak Allah. Iya. Manusia itu hamba Allah. Kalau kita udah meningkat, mustahil disebut anak-anak Allah Muslim itu. Kita sudah meningkat ya Pak ya, kita sudah meningkat dari hamba menjadi anak yang mendapatkan hak waris ya. Hak waris kerajaan surga. Betul. Itu loh, hak waris kerajaan, jalan kitab Galatia itu kan kita Nah, itu loh Pak Dhani. Kita buka-bukaan aja lah. Yang penting kita jangan sampai nanti dilaporkan penistaan. Pak Dhani, sebentar. Pak Dhani sudah dijawab enggak? Maksudnya itu dua natur manusia itu seperti apa Pak Dhani? Iya. Karena gini. Kata Pak Dhani kan, ya manusia kan punya dua natur juga. Gitu. Seperti apa maksud aku? Jadi supaya kita lanjut diskusi, kalau kita hanya ngomong ya semua orang bisa ngomong. Kalau Bulan bisa ngomong, pasti cacing juga ngomong, kan begitu. Pak Dhani. Lanjut. Pak Dhani suruh beli buku Iman Kristen Harun Hadiwiono itu. Oke. Tapi Pak Dhani kok nggak dijawab ya? Nggak jawab. Ya, katanya mau nyimpan rahasia. Ya, maksud aku kan kalau diskusinya supaya elok, jangan ada dusta di antara kita, ya harus dibukakanlah data-datanya menurut saya ya. Datanya. Itu sih, tapi kalau Pak Dhani nggak berkenan ya sudah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut cerita apa diskusinya. Jadi kalau saya mau jelasin, kita minta dalilnya mana, jangan dia pakai asumsi pendapat pribadi. Pak Dhani sebelum lanjut ceritanya, Pak Dhani yang tadi di-clearkan dulu supaya jangan ada bola liar. Jangan. Biar kalau gini. Kalau Pak Dhani, bentar. Kalau Pak Dhani tidak bisa membuktikan premisnya Pak Dhani, tarik dulu Pak premisnya. Iya, nggak apa-apa. Biar mengelinding aja dulu. Bukan, tenang aja. Itu bisa dibuktikan justru hanya di dalam kekristenan. Karena kalau di Islam, setahu saya, manusia tidak diciptakan. Enggak, itu yang tadi itu Bang Edo. Bentar Bang Edo, tadi jadi yang namanya iman itu di dalam Islam tentang kitab Taurat yang disampaikan oleh Pak Jason, itu bukan berarti kita mengikuti ya
Apa yang ada di dalam kitab Taurat itu kita nggak peduli apapun ajarannya. Kan Jadi ajaran yang Tuhan, kami Pak. percaya, iya kita kan sudah punya ajaran tersendiri, yaitu Oh enggak, Pak. Al-Quran. Enggak. Menurut Islam, Islam itu adalah menyempurnakan, bukan menggantikan, Pak. Jadi menyempurnakan yang sudah ada itu sempurna dan Dalilnya dari mana menyempurnakan? Ini ya kadang-kadang saya selalu meluruskan. Oke, Kalau sekarang ada yang mengatakan salah, Pak? Apa yang salah? Menyempurnakan itu ruang lingkupnya apa? Apakah membuang yang sudah ada dan menggantikan yang baru? Itu bukan menyempurnakan, Pak, tapi membangun yang baru. iya, saya tidak pernah mengatakan dan saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan Islam itu menyempurnakan, tidak. Karena Lalu tidak ada apa, Pak? dalilnya. Menggantikan. Kalau meluruskan, iya. Yang bengkoknya meluruskan. Nah, itu kalau Anda berbicara yang bengkoknya yang mana, baru kita di dalam Islam bisa menjelaskan. Bengkok seluruhnya atau bengkok sebagian? Bengkok sebagian. Yang benar yang mana? Yang Oke, dari kitab suci itu mana yang bengkok dan mana yang lurus? Yang lurusnya ada di dalam Al-Quran. Contoh Nabi Musa kan ada diceritakan di dalam Islam. Yang kami berarti bengkok semua. Kita tektok saja, Pak. Karena ini kan logika mudah. Iya. Berarti yang di kitab suci kami itu bengkok semuanya. Apabila tidak tercantum di dalam Al-Quran, itu bengkok. Bisa dipahami, Bang Edo? Apabila tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, masalah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, apabila ceritanya itu tidak ada di dalam Al-Quran, itu namanya bengkok. Halo, ada Pak Dani. Gampang betul menjudge Alkitab. Bagi Islam, ini kan bagi Islam. Ini kan pandangan, ini kan TikTok tadi. TikTok kan kita kan menurut Islam ukuran dan logika iman Pak Dani itu betul. Iya, benar. Karena kami pun punya ukuran yang sama. Justru menurut kami yang di luar Alkitab itu adalah penyelewengan. Iya. Dan itu sesat dan itu berasal dari iblis. Enggak masalah itu. Benar, enggak masalah Bang Edo. Itu bukan iya, apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan mencela. Yang jadi masalah adalah kekristenan itu tidak pernah mengutip-ngutip mengutip-ngutip. Jadi gini, ketika kekristenan itu mengutip atau menyadur, mengkompil gitu ya dari Yahudi, kami tidak pernah yang namanya mengatakan Yahudi itu bengkok, Pak. Tidak. Kami menerima sepenuhnya Yahudi, Yudaisme, itu bisa dibuktikan kami menerima kitab sucinya. Artinya kami tidak pernah 100% merasa khawatir. Tidak ada nasak mansuk. Perpisahan kami dengan Yudaisme hanya pada penerimaan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Itu saja. Oh, beda, Pak. Nah, coba Bapak tanyakan kepada orang Yahudi, apakah di dalam Alkitab maupun Injil ataupun Bible itu sama dengan kitab mereka atau tidak? Itu dulu kita harus telusuri. Yahudi tidak menerima kitab suci kami, betul. Kalau menerima malah aneh. Gini, Pak, kami Kristen nih ya, ini kan kita menggunakan memparalelkan Islam dan Kristen. Anda Islam abad 7 kan setelah Kristen dan mengatakan Kristen itu salah dan bengkok kan begitu. Nah, kami Kristen pendahulu kami tidak pernah menyalahkan pendahulu kami. Makanya ketika Yesus Kristus naik ke sorga, para rasul masih beribadah di sinagog, masih melakukan sejumlah tradisi gitu ya, masih membaur dengan Yahudi saat itu, masih belum Taurat. Kami menerima kitab suci. Bentar, ini Pak Andriana sebentar, Pak. Oke. Jadi gini Pak Dani, jadi ada namanya konsistensi dalam bersikap. Kami tidak standar ganda. Jadi ketika kami mengatakan, itu surat super semar 70 tahun lalu itu salah. Nah, harus ada datanya mengapa kami mengatakan super semar salah misalnya, atau super semar benar sebagian, benar seluruhnya.
Gitu kan? Nah, ini kan 700 tahun setelahnya ada yang mengklaim bahwa Kristen salah, kitab sucinya salah, mereka bengkok, kami yang lurus. Dasarnya apa? Oh, ternyata dasarnya adalah wahyu Tuhan. Oh ya sudah, Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan yang kami pikir itu berbeda dengan kami kan gitu. Jadi gitu Pak Dani, maksudnya ternyata bukan kita Tuhannya Israel. Gitu Pak. Jadi kita mengasah bernalar seperti apa cara bersikapnya. Kami tidak pernah namanya Yahudi bengkok, Yahudi salah menuliskan sejarah tentang Musa. Enggak Pak, kami nggak bersikap seperti itu. Makanya nggak heran. Jadi begini. Kitab PL bisa disatukan dengan kitab PB. Coba Al-Quran bisa nggak disatukan dengan dua kitab sebelumnya? Nggak bisa tuh Pak, kecuali dengan Injil Barnabas. Oke, jadi di dalam Islam itu bukan sumber Islam bukan dari Yahudi. Maka kita tidak menginduk kepada Yahudi. Selalu saya sampaikan, Islam bukan bersumber dari ajaran Yahudi. Islam bersumber daripada ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang didapatkannya dari Sang Pencipta alam semesta melalui malaikat Jibril. Loh, Nabi Ini Isa mengerikan pernyataan. Nabi Ini Isa mengerikan yang pernyataan Anda, Nabi Daud, Nabi Salomo, nabi-nabi yang di Quran Anda itu semuanya mengabarkan Islam, Pak. Dan mengabarkan nama Allah Subhanahu wa taala kan? Maksudnya gimana Bang Edo, gimana? Nabi-nabi yang ada di Quran Pak Dani itu semuanya kan mengabarkan Islam dan beragama Islam, Pak. Oh enggak, bukan begitu. Jadi mengabarkan, mengesahkan iya. Enggak, agama Islam itu ada sejak kapan? Sejak Adam atau sejak kapan? Jadi Islam itu baru pada zaman Nabi Muhammad. Kalau Muslim iya. Makanya saya selalu menyatakan Muslim dan Islam itu berbeda. Ini jangan sampai kita salah kaprah. Islam itu ajaran. Muslim itu orang yang selamat. Maksudnya ataupun orang yang mengerikan lagi. Enggak ada lama saya menyampai setahun yang lalu. Oke. Pokoknya dua pernyataan ini mengerikan bagi saya. Itu baru ada di abad 7. Benar. Setelah adanya Rasulullah. Itu agama ya. Mengerikan ini. Benar kalau agama, tapi kalau Muslim beda. Muslim itu pada zaman Nabi Adam sudah Muslim. Ya, itu aja. Aku bentar. Makanya saya katakan Muslim dan Islam itu berbeda. Ini yang kadang-kadang kita memang kalau orang yang tidak jeli, tidak tajam di dalam memikirkan ini, mereka kadang-kadang terpeleset juga. Jangan kan. Kapan 10 detik. Nama Allah Subhanahu wa taala itu diperkenalkan kepada manusia. Ya, sudah diduluin. Jadi gini, Adam, nama Allah itu sudah diwartakan kepada Adam. Nama Tuhan Allah itu yang ada di Arab. Jadi, iya. Sepengetahuan saya, enggak. Dari ini aja aku mengambil maksudnya kronologisnya. Adam beragama Islam. Jangan. Karena kan kita Kristen. Kecuali kalau kita menampilkan data. Tapi kalau ini kita tanya kepada ini biar pada ini yang menjawab. Iya. Karena Tuhannya Adam itu sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad gitu, Bro. Allah. Nah, ya makanya betul dari logika dasar seperti itu yang Pak Domba Kecil sampaikan Pak Dani. Kami lah Islam itu baru dikumandangkan kepada Nabi Anda yaitu Muhammad. Pertanyaan kami, selain Islam itu ada yang lebih urgensinya lebih tinggi dan bersifat mutlak, yaitu nama Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah dikenal oleh Adam dan Hawa atau Adam dan nabi-nabi setelah Adam. Betul seperti itu tidak, Pak? Nama Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikumandangkan kepada muslim. Iya. Kalau masalah nama Allah yang saya tahu ini setahu saya ya, hanya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah di zaman Adam itu disampaikan oleh Allah? Itu memang di dalam Al-Quran mengatakan seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran Adam itu
sama ciptaannya seperti apa Nabi Isa, itu keterangan dari Allah. Oke. Berarti untuk Nabi memperkenalkan. Nabi Isa juga mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ya, Pak? Ya ampun. Oke. Jadi di dalam Islam hanya Allah itu hanya menyampaikan keterangan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yang jelas bagi saya, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau tidak sepaham dengan teman-teman Islam yang lain. Setahu saya, sebagai pelajaran saya yang saya dapat, nama Allah hanya diperkenalkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya ampun juga. Oke, nama sang pencipta yang diperkenalkan kepada Adam apa, Pak? Saya tidak mendapatkan keterangan itu kalau berdasarkan kalau di dalam Al-Quran itu tetap dia mengatakan ana rabbuka. Maksudnya saya ini Tuhan kamu. Wa'buduni, maka sembahlah aku. Seperti itu. Oke, kalau setelah Abraham, Musa, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai kepada Daud, Salomo gitu ya, sampai ke Isa Al-Masih. Berarti Isa Al-Masih juga mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Itu nama Allah hanya diberikan kepada Ibrahim dan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ismail yang berada di kota Mekah ataupun di padang pasir pada saat itu. Oke, berarti nama Allah itu hanya dikenal oleh sedikit orang ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Itu yang saya dapatkan dari catatan Sirah Nabawiyah dan Isa Al-Masih, kemudian Salomo, Daud, itu menyebut nama Tuhan apa, Pak? Musa itu apa, Pak? Saya tidak mendapatkan keterangan itu karena Allah mengatakan, Allah menyampaikan ayat-ayatnya ataupun wahyunya berdasarkan bahasa kaumnya. Apa yang digunakan bahasa kaumnya saya nggak tahu karena saya bukan pemilik kitab Taurat ataupun Zabur ataupun Injil. Jadi saya nggak punya kompetensi, tidak memiliki otoritas untuk memberikan keterangan itu. Bukan otoritas saya. Saya ada ayat yang menegaskan bahwa Allah juga memperkenalkan dirinya kepada rasul-rasul sebelum Muhammad. Nanti saya coba cari ayatnya, Pak. Ya, Elohim Abraham. Ya. Yes. Ya, saya sampai situ dulu, teman-teman. Silakan dilanjut. Makasih informasinya, Pak Dani. Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih. Wah, mengerikan ini informasi dari Pak Dani. Ternyata lafaz Allah itu cuma dikenal oleh Abraham dan Ismail. Sedangkan Musa tidak mengenal lafaz Allah. Wah, ngeri ini. Tunggu bro, Aku mau tanya sama Pak Dani. Apakah Adam bertobat, Pak Dani? Ada bertobat. Bertobat kepada siapa? Bagaimana dia bertobat? Kalau dia tidak mengenal kepada Tuhannya. Ya, siapa kepada nama Rabbnya. Berarti dia tidak mengenal nama Tuhannya. Bagaimana Adam yang diciptakan Allah, lalu Adam bertobat, dia tidak tahu nama Allahnya, nama Tuhannya, kan lucu ini. Ini menurut aku loh Pak Dani. Lanjutlah Kak. Iya. Karena Adam itu kan sudah langsung berinteraksi dengan Sang Pencipta, maka dikatakan Khalik, Sang Khalik. Berarti Adam tidak tahu ya nama Tuhannya ya. Dia bertobatnya bagaimana? Bukan Adam yang tidak tahu, saya yang tidak tahu. Jangan Anda balik. Enggak, karena kalau saya pikir Adam yang diciptakan oleh Allah dan di situ orang malaikat dan jin disuruh bersujud, ya pastilah Adam ini mengenal siapa Tuhannya. Apalagi si Adam bertobat kepada siapa dia kalau bukan kepada Tuhannya. Lalu kalau dia bertobat kepada Tuhannya, masa dia nggak tahu nama Tuhannya? Itu logikanya. Makanya saya katakan, iya silakan Anda berlogika. Kalau saya kan nggak berani mau melakukan logika. Yang jelas nama-nama Allah itu ada 99. Di antaranya adalah Khalikul Alam. Maka dia pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Khalik.
sang Khalik, sang pencipta. Dan ini memang jarang dibahas di dalam apologet Islam. Ini kan hanya dibahas di dalam pondok-pondok pesantren dan orang-orang ahli tasawuf. Nah, ini yang jarang dibahas memang, dan banyak, jangankan dari orang-orang yang di luar Islam, yang di dalam kalangan Islam sendiri, yang notabene-nya bukan mempelajari secara mendalam, dia juga banyak yang tidak mengerti itu. Apalagi zaman-zaman sekarang, ya kan. Mereka lebih cenderung menerima pengajaran-pengajaran itu secara tekstual dan tidak mengetahui ada sesuatu yang yang di luar kontekstual itu konvensional kah? Nah, itu yang mereka tidak miliki. Makanya di pondok pesantren lah yang memiliki itu. Karena apa? Ada sesuatu keterangan yang tidak ada tekstualnya, tetapi mendapatkan keterangan itu turun-temurun. Itu namanya mangkul. Itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman Muslim ya. Teman-teman Muslim tidak memiliki itu. Karena mereka tidak ada mangkulnya. Mangkulnya maksudnya begini. Saya mendapatkan informasi ini dari si A. Ya, sanad itu kan. Ini berlanjut. Kalau sanad yang di dalam hadis itu hanya sebatas pada kitab Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Sunan Abu Daud dan seterusnya. Itu yang sanadnya ada di dalam tulisan. Kalau yang sifatnya oral, kami berbeda lagi. Itu yang tidak dimiliki oleh teman-teman Muslim. Yang di luar itu. Yang di luar, tapi tidak semuanya sih. Masalahnya itu bukan yang krusial ya. Itu sifatnya wawasan saja. Bukan yang tuntunan ataupun pengajaran. Ini sifatnya pengetahuan. Makanya pengetahuan itu tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Karena ini sifatnya pengetahuan. Jadi sifatnya pengetahuan itu kan tidak melibatkan langsung kepada manusia, tetapi lebih cenderung kepada orang-orang yang ingin memperdalami ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Makanya ada yang namanya tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Pertama awalnya kan syariat. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Itu yang mempelajari itu. Kalau orang yang tidak mempelajari ini tidak akan tahu. Makanya beda. Saya katakan memang kita maklumi pengetahuan mereka ya sebatas sebagai tekstual saja. Tetapi kami yang bentar, ini kok larinya ke tafsir ya? Kalau menurut saya sih lebih ke bukan tafsir, Pak. Ya? Beda. Tafsir beda lagi. Makanya dalam Islam itu banyak ilmu, Pak. Makanya kata Rasulullah, ilmu di dalam ilmu Allah itu ibaratkan lautan. Air laut ini kemudian kita celupkan ke jemari telingking kita, yang paling kecil ini kita angkat, sisanya itu yang menempel di jemari itulah ilmu yang didapatkan oleh manusia. Hanya sebatas itu saja kata Allah. Nah, yang selalu berarti Pak Dhani setuju nggak? Setuju nggak kalau Pak Dhani itu mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, itu kan sekolah tinggi Islam ya, itu mengatakan bahwa lafaz al-ilah itu adalah milik umum abad ke-6 lewat inskripsi Al-Zabat sebelum Muhammad lahir. Oh benar katanya. Ilah itu benar. Luar biasa. Lanjut. Ilah tapi ya bukan Allah ya, beda. Ilah itu sifatnya universal. Al-ilah itu ya. Ilahun. Universal. Iya. Berarti kalau Allah itu baru ada abad ke-7. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ya iya kan, berarti kalau tidak ada sanadnya dari abad-abad sebelumnya, berarti abad ke-7 memulai lafaz alif lam lam ha itu daripada al-ilah itu sendiri. Al-ilah itu sudah ada sebelum Muhammad lahir, dan Pak Dhani menyatakan bahwa lafaz alif lam lam ha itu baru ada pada zaman abad ke-7 dan 8. Mantap, mantap. Mohon maaf ya, saya tidak mengerti maksud Anda itu alif lam lam ha itu. Sebutkan aja Allah. Kalau kami tidak ada menyebut alif lam lam ha. Iya lah, alif lam lam ha kan Allah. Nggak bisa, bahasa kami tidak boleh begitu, Pak. Nggak boleh di dalam Islam. Oh berarti Allah atau ilah atau ulah?
Allah dengan ilah beda. Kalau Bismillah itu ilah atau Allah? Jangan ke sana dulu, bro. Aku mau masih ngejar Adam dulu. Nah, Pak Dani, iya, enggak aku terlalu banyak ya pernyataan terlalu banyak. Jadi gini, jika Adam tidak kenal, aku juga bingung. Berarti anaknya kenal Adam ya. Coba dilihat, baca dulu. Coba ini diartikan, Pak. Aku juga bingung. Sungguh ini, sampai terangkan aja dulu nih. Aku juga bingung. Yang mana? Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Aku siapa di sini? Coba Bapak baca. Makanya saya katakan, la in yastata'ta ilayya yadaka lita'falani ma ana bibasitin yadayya ilaika illa apa li aqatulaka inni akhafullahu rabbul alamin. Nah, ini kan Allah yang menyampaikan, ini sesungguhnya aku, kata si Jibril tadi kan, menggunakan bahasa Arab. Ini kan menggunakan bahasa Arab. Maknawinya, ini berbicara tentang maknawinya, bukan lafadznya. Agak berisik itu, ada berisik. Ya, tolong di-mute teman-teman. Aku cuma coba dibaca semua, lalu artikan. Di-mute teman-teman. Kami dulu. Nah, kalau artikan sudah ya, sungguh jika engkau Qabil, nah ini kan larinya ke Qabil, anaknya Adam, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku. Nah, di sini ya, sungguh jika engkau Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku, kunya ini kepada Habil, Qabil dan Habil. Kalau kami di Islam namanya Qabil dan Habil. Kalau Anda kan Qabil dan Kain. Kalau kami di sini Qabil dan Habil, nanti ada hadisnya kepadaku untuk membunuhku. Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Itu maknawinya. Iya, ini. Sabar, tunggu. Ya, ini tadi kan tak share ya. Aku di sini Habil. Aku Habil takut kepada Allah. Iya. Berarti Habil. Iya, berarti Habil mengenal Allah. Dari mana Habil tahu tentang Allah, nama Allah, kalau bukan dari Adam? Itu kan pemikiran anak. Makanya saya katakan tadi. Sekarang gini aku tanya, dari mana Habil bisa takut kepada Allah? Dari mana dia tahu nama Allah ini? Udah, gitu aja. Pak mute lagi. Oke, terima kasih. Jadi yang saya katakan tadi, maknawi yang diucapkan oleh Habil, maknawinya itu menunjukkan bahwasannya aku takut kepada Sang Pencipta alam semesta, Sang Khalik. Nah, makanya di dalam Al-Quran karena sudah jatuh kepada tangannya Rasulullah, karena Rasulullah sudah mengenal yang namanya Sang Pencipta itu adalah Allah, maka Allah katakan, ana akhafu. Jadi saya takut kepada akhaful ilallah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Itu Allah memberikan keterangan kepada Nabi Muhammad SAW tentang cerita Qabil dan Habil. Apakah bahasa akhafu ini merupakan ucapan daripada bahasanya lughatnya apa ya bahasanya, lafadznya apakah persis seperti ini? Belum tentu, Pak. Ini maknawinya yang disampaikan oleh Allah. Sama juga dengan cerita tentang Nabi Khidir, Nabi Musa menggunakan bahasa Arab. Apakah Nabi Musa menggunakan bahasa Arab? Kan tidak. Tetapi maknawinya yang diambil dan diterjemahkan oleh Allah ke dalam bahasa Arab. Itu yang harus kita pahami. Bukan lughatnya bukan bahasanya yang diadopsi langsung mentah-mentah, langsung dimasukkan ke dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Sementara Musa menggunakan bahasa Ibrani. Al-Quran bahasa Arab. Kan begitu. Jadi Allah itu hanya menyampaikan maknawinya. Makna yang dimaksudkan di dalam bahasa yang dianut oleh
Nabi Musa ataupun si Qabil tadi. Karena Allah kan maha tahu segala bentuk bahasa. Makanya dimasukkan saja ke gampangnya gini Pak kan? Simpelnya gini Gimana Pak gampangnya? Berarti aku takut kepada Allah itu tambahannya. Karena menurut Pak Dhani, Qabil tidak kenal namanya Allah. Terjemahan. Iya, terjemahan yang Allah sendiri yang menerjemahkan. Ini selalu saya sampaikan. Allah sendiri yang menerjemahkannya untuk memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami nggak maksud saya? Oh iya, berarti Habil nggak tahu ya nama Tuhan itu ya. Aku takut kepada Sekali Tuhan lagi, seluruh alam gitu toh. Saya tidak mendapatkan bagaimana redaksi ucapan si Habil tadi menggunakan bahasa apa. Saya kan tidak mendapatkan keterangan, maka kami tidak boleh mengandai-andai. Ini enggak gini loh. Bisa dipahami nggak? Ya, berarti ini terjemahan dari Allah ya. Bahwa si Habil dulu pernah berkata, aku takut kepada Tuhan seluruh alam gitu ya. Iya. Berarti di sini ditambahin sama Allah ya. Aku takut kepada Allah. Ya itu hak. Iya, namanya sang pencipta kan hak prerogatif dia. Ya, mau iya. ditambah mau dikurang itu hak dia. Iya, kata sebenarnya si Habil berkata, aku takut kepada Tuhan seluruh alam. Tetapi datang Allah menceritakan kepada Nabi. Jangan Anda sebentar. Anda jangan menarasikan seperti itu, nggak bisa. Saya nggak berani menyampaikan seperti itu. Saya katakan, saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Habil kepada adiknya. Berarti Habil sebenarnya tidak pernah mengucapkan nama Allah. Tetapi yang diucapkan oleh Habil, aku takut kepada Tuhan seluruh alam. Benar tidak? Saya tidak berani membenarkan ataupun menyalahkan. Karena saya tidak mendapatkan keterangan itu. Karena Habil dan Qabil itu menggunakan bahasa apa saya tidak tahu. Bahasa apa yang digunakan oleh mereka? Permasalahannya bukan bahasa Pak Dhani. Lah, permasalahannya itu nama Allah. Apakah Habil ini sudah mengenal nama Allah? Menurut Pak Dhani tidak mengenal karena nama Allah dikenal oleh Nabi Ibrahim. Saya mengasihkan sebentar, saya potong dulu. Saya instruksi dikit. Saya tidak ada mengatakan tidak mengenal. Saya tidak tahu. Saya pribadi tidak tahu. Iya, jangan Anda Oke, berarti saya kasih tahu bahwa Adam sudah mengenal nama Allah dengan menunjukkan dalil ini. Kalau dalil ini nggak diterima, umpamanya Adam belum mengenal nama Allah, otomatis anaknya juga tidak mengenal nama Allah. Jika anaknya tidak mengenal nama Allah, maka Habil akan berkata, aku takut kepada Tuhan seluruh alam karena dia belum mengenal nama Allah. Tetapi dalam Al-Quran ini dituliskan, aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Suaranya robot. Ya kah? Nah, jadi kalau Anda katakan ini, coba dengar dulu ya. Apakah Habil, dengar dulu. Coba dengar dulu ya. Ini akhafullah rabbul alamin. Ini itu kan bahasa Arab. Akhafu itu bahasa Arab. Apakah Habil dan Qabil menggunakan bahasa Arab? Saya mau tanya Anda juga. Saya sudah termasuk orang Islam. Saya sudah katakan, saya tidak lari ke bahasa Arab, tetapi penggunaan nama Allah itu sudah dikenal oleh itu kaitannya Pak. Gini loh Pak Dhani. Jadi begini maksudnya, itu ada keterkaitan. Keterkaitan. Iya, dengar dulu. Aku nggak panjang-panjang. Adam, menurut saya, karena saya baca Al-Quran, Adam sudah mengenal nama Allah. A-L-L-A-H. Buktinya, Adam bertobat kepada Allah. Dan Habil berkata, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apa tadi? Jadi perkataannya ini bukan masalah bahasa Arab. Masalahnya adalah bahwa Adam dan anaknya sudah mengenal nama Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Gitu. Jangan lari ke Arab.
Apa sudah ada nama proper name Allah sudah ada belum? Jadi, nah, kalau Anda bertanya proper name-nya Allah apakah sudah ada, saya katakan sudah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, nah nanti makanya saya sampaikan ini. Dari mana saya dapat tahu? Karena Rasulullah SAW menyampaikan di surga itu di saat Adam berada di surga ataupun di bukan surga ya, namanya di alam malakut, itu alam malakut ya, bukan surga. Di alam malakut itu ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada tertulis. Disitulah para malaikat, para nabi-nabi yang pernah yang menjadi rasulnya itu tahu. Cuman karena Allah tidak memerintahkan untuk memperkenalkan namanya kepada utusan sebelum Nabi Muhammad, maka saya tidak berani mengatakan itu ada Allah menyampaikan kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak berani karena tidak ada perintah. Walaupun Rasulullah menyampaikan nama itu sudah ada, tetapi apabila belum ada perintah, tidak mungkin seorang utusan, seorang rasul menyampaikan tanpa ada perintah. Itu intinya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi para nabi itu tahu namanya. Tetapi karena tidak mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan nama itu kepada umatnya, maka para nabi juga tidak memperkenalkan. Apabila sudah ada perintah baru diperkenalkan. Begitulah cara kerjanya Allah kepada utusannya. Karena yang namanya utusan hanya mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itu intinya. Terima kasih. Berarti ada dua nama. Satu nama yang dipercaya sang Nabi yaitu Allah yang sudah ada. Dan nama yang dipercaya oleh orang Yahudi yaitu Yod-Mim-Wahid. Bukan ya. Kalau di dalam Islam namanya kan di dalam yang saya katakan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Muhammadur Rasul. Itu tulisan yang ada di alam malakut, di mana Nabi Adam diciptakan. Bisa dipahami? Karena ya. Allah... Paham, bingung tadi lah, bingung. Ya, terserah, nggak apa-apa.